Shalom. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat semua? Atau pada batuk? Sekarang orang pada batuk katanya ya, banyak sekali orang yang batuk. Mari kita membuka firman Tuhan dari Markus 8. Tema yang diberikan kepada saya itu mengenai ngeri-ngeri sedap dari Markus 8 ayat 33 sampai 38. Kita baca berganti-gantian. Markus 8 ayat 33 sampai 38. Engko wes ngarade. Mari kita akan bergantian, saya akan baca 34, ibu-ibu akan baca 34, saya akan baca 33, ibu-ibu baca 34. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, demikian. Ngeri-ngeri sedap, kita sedang membahas betapa ngerinya sebenarnya ketika kita mengikut Yesus ini atau menyangkal diri kita. Tidak mudah ya, sangat sulit sekali. Itu yang ingin kita dengar. Lalu nanti kita akan melihat betapa sedapnya pemeliharaan Tuhan. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani yang coba kita gali ini ayat 34, walau nanti akan menyinggung secara keseluruhan. Coba perhatikan ayat 34. Kalau dalam bahasa aslinya dia bicara begini. Lalu memanggil datang massa bersama-sama murid-muridnya. Ia berkata pada mereka, "Jika orang mengikut aku, dia harus mengindahkan dirinya dan harus mengangkat salibnya dan harus terus mengikut aku." Ya, jadi kalau dikatakan di sana menyangkal diri, dalam bahasa Yunani itu aporneomai. Jadi artinya tidak mengindahkan dirinya, menolak dirinya, menganggap mati akan keinginan-keinginan dirinya, tidak memberi respon kepada dirinya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam kamus Balai Pustaka Indonesia itu disebut, di sana dikatakan menyangkal diri itu berarti mengingkari, tidak mengakui atau tidak membenarkan tentang seluruh keinginan dirinya, sehingga kita sedang mematikan atau bahkan menolak tentang diri kita ini, keinginan-keinginan diri kita ini. Jadi kalau dibilang mungkin kita cari sinonimnya, maka dia berbicara tentang mendesak atau menolak atau bahkan melawan. Jadi kita sedang melawan keinginan-keinginan diri kita. Itulah menyangkal diri. Mengapa hal ini harus terjadi? Kan begitu ya. Saya karena ada ikut beberapa Zoom-nya kan, ibu-ibu lainnya konteksnya ya. Jadi ada kadang ibu-ibu itu saya lihat rambutnya putih semua dicat, lurus, mungkin udah dicotok kayak mana lah itu ya. Dicatok teh lurus ya, putih gitu.
Jadi waktu saya lihat di Zoom itu bukan satu ibu-ibu saja, mulai dari yang lansia sampai yang gadis tinting pun, aduh, catnya rambutnya putih semua, gitu ya. Jadi kadang kita di mana nanti yang menyangkal diri, ya itulah. Sekalipun semua memang bilang ini sudah mode, itu teh. Apalagi nanti ada harga yang sekian sebulan putih, ada yang sekian setahun putih. Cat apa itu ya bisa setahun bertahan, ya kan? Dan di sana kita sedang mengatakan aku berbeda. Ya, saya baru pesta ke Padang Sidempuan. Jadi kan di sana menortor semua orang. Jadi barisan ibu-ibu itu dengan tasnya itu berbaris di depanku. Lewatlah merek-merek tas itu. Dengan segala, ada yang pakai emas besar, emas kecil, entah apalah itu di sininya, ya kan. Alamak, aduh habis Padang Sidempuan, ya kan. Bosar-bosar kadang emasnya itu, kalungnya itu, ya kan. Lewat. Saya undang marunga keburu kobing soalnya kan. Lewat itu tas-tasnya itu. Mengapa ini harus kita lihat dengan tepat, bahwa kita harus menyangkal tentang apa itu, tentang keinginan-keinginan diri kita ini. Mengapa memang ketika mengikut Kristus itu harus menderita? Karena tidak sama dengan dunia ini. Karena orang beriman itu ada dalam agendanya Tuhan, sementara dunia ini berada di luar agenda Tuhan. Orang beriman menjalankan agendanya Tuhan, sementara orang dunia menyenangkan dunia dengan iblis yang menjadi bapaknya. Maka nanti ini tidak mudah, karena iblis sangat tahu bagaimana sebenarnya menjatuhkan kita anak-anak Tuhan ini, ya kan? Sangat tahu di mana seluruh kelemahan-kelemahan kita. Ya karena apa? Karena kalau dikatakan dunia sudah jatuh dengan segala kemegahannya kepada dosa itu dan diperbudak oleh iblis, maka di sisi lain ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita berbeda dengan dunia ini, menantang arus, menantang zaman. Kan begitu ya? Nanti di sana kita melihat kalau begitu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, kan begitu ya? Kalau berdasarkan hal yang benar, sebenarnya semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka semakin besarlah tantangan itu sebenarnya. Semakin kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, makin ringannya beban itu. Jadi cobalah ibu-ibu pikirkan nanti ya. Kok hidup semakin sulit? Kok hidup semakin banyak tantangan? Kenapa semakin menderita? Kan begitu ya? Karena memang orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan secara benar, maka sebenarnya tantangan itu semakin besar. Penderitaan itu akan semakin datang bertubi-tubi. Tidak mudah. Pernah kesaksian di sini, ada seorang bapak yang istrinya 8 saya layani. Datang ke gereja. Masih bolehkah saya beribadah amang pendeta, katanya. Boleh. Tapi aku kan 8 istriku, katanya. So what? Ada apa rupanya? Itu horo naro Yesus Kristus itu. Karena banyaknya dosamu itulah, maka sampai datang Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi boleh aku bergereja? Boleh. Beribadahlah, bawalah istri-istrimu itu, ya kan? Amin. Cocok. Dengarlah Injil. Lalu dia dengar Injil, lalu dia panggil saya ke rumah. Berarti istriku harus 1 ya Pak Pendeta? Iya. Udah kau dengar? Sudah. Kau mau pilih yang mana? Kau harus sharing ke 8 istrimu itu. Kalau normalnya kau harus kembali ke nomor 1. Tapi harus kau tanya, karena itu udah kawin dia dengan yang lain kan? Sudah Pak Pendeta. Udah ada anaknya. Rata-rata istriku yang udah nggak bersamaku lagi, ada sekitar 3 orang itu udah menikah dengan yang lain.
Dan secara khusus ya istri pertama itu sudah menikah dengan yang lain, udah punya anak juga di sana. Tapi harus kau tanya, semua harus kau tanya istri-istrimu, siapakah yang mau akan bersamaku, menemaniku sampai aku meninggal. Nah, istri yang bersama dia sekarang adalah istri yang kelima. Jadi ditanya itu semua. Tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini, siapa yang mau akhirnya bersamaku. Dia bilang, aku pilih nomor 5, dan nomor 5 juga mau sama aku. Ketika mereka mulai beribadah, maka mulailah gonjang ganjing, mulailah tantangan itu berdatangan, mulailah penyakit berdatangan, mulailah mereka harus jual rumah mereka, mulailah air mata mengalir dan mengalir dan mengalir. Mengikut Tuhan tidak mudah, ya kan? Amin. Dia kerjanya pencari babi hutan. Tapi kalau di akhir Natal aku selalu pesan, Amang, bisa kau siapkan 1 ekor babi untuk Natal kita? Siap, saya siap Amang. Oke, mau lihat ya. Bila perlu bawa nanti kepala babi itu sekitar 4 biji ya, 4 ekor ya. Siap Amang, kita buat Natal yang meriah. Tidak boleh orang ada kelaparan di Natal itu, saya bilang. Siap. Keren gitu ya. Memang orang yang banyak dosanya akan banyak memberi kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang merasa dirinya sedikit diampuni Tuhan dosanya, maka biasanya sedikitlah dia memberi kepada Tuhan. Jadi kadang itu jadi jemaat kesayanganku, paling getol firman Tuhan, paling suka ibadah, paling enak sekali kalau diajak, aku boleh ikut ibadah, aku boleh ikut jam 2 enggak? Menarik sekali. Paling sering memanggil saya untuk buat jam doa di rumahnya. Menarik kan? Tapi tantangan tidak mudah, kan begitu ya. Mulai datang dia mempertanyakan itu, kok kayak gini kok Tuhan? Kok makin banyak kesusahanku Pak Pendeta? Kok makin banyak penyakit yang datang sama kami? Kok rumah harus sampai kami gadaikan, kami tinggalkan? Ya, makanya memang apa itu? Ada lagu ya, Kristen yang sejati, manusia cipta Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bentuklah aku menjadi seorang Kristen sejati. Oh Tuhanku, bentuklah aku. Ini di mana ini? Di masa tuaku ini. Begitu ya? Kita dipilih Tuhan menjadi mahkotanya Allah. Kita dipilih Allah menjadi mutiara itu. Jadi kalau misalnya kita harus ikut dunia ini, ya ini kan. Saya dulu soalnya kalau di Bu Maria ini, kalau saya lihat 20 tahun yang lalu ya kan, bermemorium dulu kita ya kan. Saya dulu ada beberapa pakai baju apa di sini, baju PNS atau baju pegawai negeri. Ya kan, permisi dulu dari kantor Ibu Maria, keren, luar biasa itu. Jadi kadang pulang dari sini siap ibadah udah kabur semua balik ke kantor lagi. Itu luar biasa itu ya. Saya bilang waktu itu wow, sampai permisi dari kantor untuk ikut Ibu Maria. Makanya dulu saya pikir ya, kenapa enggak Ibu Maria bikin 3 gelombang? Misalnya ada jam 6 ya. Karena di Jakarta ada seperti itu. Alumni yang dari KMK ada ibadah jam 5, siap ibadah baru kantor jam 5 pagi loh itu. Karena nggak ada waktu lagi. Ada yang PA jam 5 pagi karena nggak ada waktu lagi. Tapi ada jam 10 kan begitu ya, ibadah kita seperti ini. Tapi kalau boleh ada juga pulang kantor gitu ya, Ibu Lydia kalau dia PDPI. Karena apa? Karena zaman ini terlalu memang menekan kita. Jika saya agak unik juga ya melihat belakangan ini, saya jadi banyak ketemu pendeta-pendeta yang bilang tidak apa-apa berdukun-dukun. Paritedi. Badang malum tidak sembuh dia dari Elizabeth.
tidak sembuh ke Adam Malik, tidak sembuh ke Penang, maka parhitiyadi atau berkat Tuhan juga lah itu. Kalau dia pergi ke dukun dan dia sembuh dari sana, gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, inilah pendeta, tapi inilah yang bicara seperti itu. Bukankah ini sangat menyesatkan sekali, menyesatkan domba-domba itu, dan banyak hal yang lain. Dari sana makanya kita betapa penting melihat apa itu. Aku harus diisi dengan firman Tuhan yang benar, yang sejati, yang suci, yang kudus. Ya, yang disampaikan oleh hamba Tuhan juga yang suci, yang kudus. Karena apa? Karena memang kita akan bertanya nanti kepada diri kita semua, kan begitu ya. Kalaupun kita pensiun, adakah kita bawa jiwa dari tempat pekerjaan kita itu? Kalau kita kerja situ 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mari coba kita koreksi ya. Atau kita oke lah, kita mungkin orang hanya ibu rumah tangga dan kita terlibat dari adat ke adat berpuluh-puluh tahun. Ada enggak satu jiwa dari keluarga kita itu kita menangkan bagi Tuhan? Karena kita gampang sekali ya, aduh jangan PA dong, jangan jam doa dong, kami ada adat ini, meradat kami harus ke sana pergi, kami harus tinggalkan ini, gini tuh ya. Boleh juga sih ya, namanya yang keadat ini kesaksian juga di tengah-tengah keluarga. Amin. Saya ketika ada di Balige itu, saya ikut disuruh mama utusan ke adat itu. Saya sebenarnya menolak, apa ini? Udah lama kita bilang ini bukan bagianku. Saya sudah sangkal ini, saya sudah matikan ini jauh-jauh hari untuk saya tidak ada di adat, karena saya hamba Tuhan. Gak ada hamba Tuhan masih meredet tusan, maus mak. Bisa rupanya meredet ke sana 10.000 lah isi amplop itu. Mana lah itu ya? Bisa nyata ya? Atau 5.000 aja ya kan? Ada viral kayak gitu sekarang. Buka amplopnya lah 5.000 dong. Bisa enggak gitu? Kesaksian enggak itu? Adakah saya membaca Alkitab sebanyak saya pergi ke peredatan itu? Adakah saya membaca Alkitab, menggumuli Alkitab, datang ke Ibu Maria, dibimbing di Maria ini lebih banyak waktunya daripada saya ke adat-adat itu? Daripada saya harus ke kafe healing ke sana ke sini itu ya. Ibu sosialita kami ke kafe mana ya kan? Ya dong, cheese, berfoto dulu sambil minum ya kan? Gitu ya. Itulah dunia ini ya kan? Kita kalau boleh di kafe-kafe kita ada ya namanya refresh, kan aku butuh refresh, butuh healing ya kan, butuh pemulihan ya kan? Hebat lah ya kan? Itulah dunia ini. Apalagi datang medsos, datang TikTok, ini hiburanku gitu ya. Kalau dulu orang hiburannya yang mendamaikan, yang mensejahterakan adalah firman Allah, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Cari Bang Victor untuk apa? Sharing. Betapa seperti kita mendapat mutiara sharing dengan hamba Tuhan. Oh sekarang enggak ya, terbalik sudah ya. Orang sudah banyak dihimpit oleh dunia ini. Makanya coba dikoreksi nanti, apakah kita ikut dunia seperti lagu kita tadi atau kita ikut Tuhan? Ya. Apalagi kalau kita di sini ada ibu-ibu muda ya, secara khusus banyak tantangan loh. Saya ikut counseling, belajar counseling. Kami kemarin ikut counseling ya, 2 minggu yang lalu ya dengan Pak Julianto. Saya tanya berapa orang undangan abang? 200 pendeta. Yang datang paling 40 loh. Gak menarik memang ya. Karena kalimat Pak Julianto ini pun memang gak menarik juga loh ya. Karena dia bilang begini, jika kita sedang bersama dengan anak kita pendeta ya, kita meletakkan diri kita bahkan di bawah anak kita itu. Saya waktu dengar itu saya sangat terkesima sekali. Ini kalimat yang sulit sekali. Saya harus meletakkan diri saya ada di bawah anak saya itu. Berhenti meneliti anakmu, berhenti menyelidiki anakmu, letakkan dirimu di bawahnya. Kau akan tahu
bagaimana menolong dia, karena kau sedang memikul anakmu itu, bukan di atasnya. Lama sekali saya mikir-mikir itu. Tuhan, aku salah selama ini. Kita terlalu bilang gitu kan. Kita terlalu cerewet, kita terlalu marah. Enggak, itu dunia itu. Adakah Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini mengerjakan hal-hal seperti itu? Dia bahkan bilang, Petrus, sini kau, mari sini. Lalu diambilnya baskom, diambilnya kain lap itu, dibersihkan ya kakinya si Petrus. Diletakkan di mana dirinya sama Tuhan Yesus? Di atas atau di bawah? Dia letakkan paling bawah sekali. Semua murid-muridnya datang satu-satu, sini kaki kalian, ku bersihkan kaki kalian. Gitu ya. Kalau kita sulit itu ya, kalau orang Batak ya. Apalagi pendeta yang hula-hulanya pula kan, dia dong, wah ngamat tahun hula-hula nami do kamu, bahamu do gabi paya sepatu katanya gitu ya, rumit sekali ya. Itulah dunia ini. Mari kita lihat ini. Menyangkal diri berarti mengesampingkan identitas dunia kita ini. Siapapun kita, apakah kita orang kaya, dosenkah kita orang beruangkah, kita pejabatkah, kita orang yang dihormatikah, paling besarkah kita di rumah kita, di keluarga kita? Hentikanlah itu. Jika ingin menyangkal diri, buanglah itu. Ya kadang saya memang di Kalimantan maupun di Aceh, istri saya sering bilang, Bapak kayak nggak ada harga dirinya. Apalagi kalau di Kalimantan, sana nggak ada istilah mang pendeta gitu ya. Nama langsung kayak orang bule ya, orang Kalimantan, kayak orang Eropa. Nama saya ya dipanggil. Paling pun kalau panggilan hormatnya adalah Om bangun. Nah, tapi umumnya jemaat bilang bangun, benar. Makanya kita karena kalau Batak kali dulu datang dari Medan ini kan risih kali. Emang jodoh garubang. Padi terwau. Kesombongan itu seperti disentuh. Bangun katanya. Apalagi kalau apa namanya itu yang sebaya kita atau di bawah kita, tapi memang dia udah anaknya besar ya, karena orang Dayak kan cepat-cepat menikah ya. Belasan tahun udah menikah. 40 udah punya cucu kadang. Kita 40, anakku masih kecil ya. Jadi panggil bangun katanya, ya, namaku si bangun ya. Gitu ya. Harga diri kita itu tidak ada gunanya seolah-olah. Nah, karena ternyata pendeta bukan mau cari-cari harga diri. Ya kan? Amin. Jika karena hanya cari harga diri saya, mungkin nggak di situ tempatnya ya. Maka saya sangat bersyukur ketika ada di Kalimantan itu. Aku dipulihkan oleh Tuhan. Aku sedang menolak dunia ini memang dengan segala kemegahannya, dan aku sedang berada melayani jiwa, merangkul jiwa itu. Jadi mudah bagi saya kalau mencari pemabuk untuk mau datang kesaksian di gereja, dan dengan demikian dia nanti yang paling rajin datang gereja. Karena apa? Aku sama dengan mereka. Ya, apalagi kalau udah motong babi kami, aku ikat di pinggangku ini bisonya mereka itu ya kan. Ke celana ponggol di mana babinya kita potong ya kan. Mereka menganggap pendeta itu my best friend, temanku, sahabatku, temanku curhat, temanku bermain, temanku mendengar firman Tuhan, temanku menggali firman Tuhan. Maka kalau ada PA bapak sampai 3 tempat itu, sini PA bapak, sini PA bapak, sini PA bapak. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu 3 sektor, lansia juga 3 sektor. Jadi saya dengan istri saya itu hanya sibuk PA, kelompok pemuritan. Jadi share langsung firman Tuhan. Bukan saya jamitai, bukan ikut baik. Saya ingin memastikan kau tahu siapakah Yesus. Saya ingin memastikan kau mati masuk sorga. Jadi saya meninggalkan segala kemegahan-kemegahan. Makanya ada posisi nanti kita pikirkan ulang ya. Kalau identitas yang kita bahas-bahas memang, makanya saya kadang ya risih juga ya ketika orang udah tahu pendeta udah jaga jarak orang. Jadi kadang saya tinggalkan baju-baju kependetaan. Kalau memang melayani orang-orang tertentu ya tolong jangan dibilang saya pendeta. Saya cukup dibilang bangun si Hombi. Sehingga orang curhat dengan enak sekali. Kita hanya ido tahe, soni dopung, ido tahe, Sony dopung itu aja.
Dia cerita curhat dan ujungnya baru kita arahkan, mari kalau gitu datang pada Yesus. Gak ada yang lain loh. Karena kalau saya buat di depan saya pendeta, orang udah mulai jaga diri kadang-kadang. Menyangkal diri berarti dia mati pada ambisi-ambisi dunianya. Tidak ada kerinduan seperti Hotman Paris Hutapea. Amin. Bikin emas ini 3 miliar ya kan. Ya kan. Apalah sebenarnya itu. Ada rupanya 1 gram kita bawa berlian itu ke sorga. Gak ada harganya berlian yang 3M di tangannya itu di sorga. Karena seluruh alam semesta ini akan hilang. Iya kan? Ada orang bilang enggak, nanti surga dunia ini yang diperbarui. Terserah kau lah. Coba bayangkan dunia ini ada di galaksi yang besar, galaksi Bima. Dan galaksi Bima ini ada di antara ribuan galaksi. Dan Tuhan bilang seluruhnya ini akan disingkirkan. Lalu kita bilang tak ada satupun emas berlian itu masuk surga. Jadi kalau kita tidak matikan ambisi-ambisi dunia ini, habislah kita. Ya, ambisi sorgawi itu adalah kalau kita pikirkan anakku jadi pendeta, anakku jadi misionaris, anakku bekerja di ladang Tuhan, anakku jadi staf DPDPA, anakku melayani, istriku sampai tanya masih itu tadi malam, Bapak merindukan dua-duanya nih jadi hamba Tuhan? Ya, aku bilang. Saya bilang ke anak-anak saya dua-duanya kemarin waktu kami berdua malam tuh, saya tetap merindukan dan mendoakan kau jadi hamba Tuhan. Aku bilang sama anakku, apalagi sama boruku, kau baru ambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Di situ patron saya bagaimana mengarahkannya. Kalau kau pintar matematika, anak perempuan saya suka sekali belajar matematika, itu urusan. Tapi tetap di dalam jantungku kau jadi hamba Tuhan. Karena itulah doa, ambisi yang paling suci ketika anakku kalau boleh dipimpin Tuhan menjadi hambanya. Tidak ada yang lain loh. Sehingga kita menyangkal diri berarti kita mengarahkan diri kepada keinginan-keinginan Tuhan, mengorbankan diri, melupakan tentang keinginan-keinginan kita itu. Makanya kalau udah lama di EPDP ini tapi kita masih memikirkan tentang dunia-dunia ini saja, bahoras meda. Dasar penyangkalan diri kita apa rupanya? Karena hanya Yesus jalan satu-satunya ke sorga, tidak ada jalan lain. Maka kalau begitu, ke sana arah kita mengikut Dia. Makanya kalimatnya nanti, sangkallah dan pikulah dan ikutlah aku. Jadi kalau boleh saya sedang menantang, mari kita penginjilan ibu-ibu semuanya. Saya kira tidak ada waktu yang terlambat sekalipun usia kita sudah tua. Apalagi kita yang masih muda ini. Banyak tempat saya melihat SMK 4 itu ya. Waktu saya khotbah ke sana. Potensial sekali nih orang. Tapi kalau hanya datang datang pukul pulang, datang pukul pulang, boros mah nggak ada berkembang itu SMK 4. Tapi kalau kita datang ke sana sama seperti SMA 1 dulu, datang ke sana berulang-ulang datang ke sana, itu semua tim PSK itu datang berulang-ulang, berhari-hari. Itu namanya berarti merebut jiwa. Memangnya saya 52 itu yang bicara itu, kami ingin merampas jiwa itu. Jadi kita itu ngotot luar biasa untuk jiwa itu. Ini kalau kita datang ke kumpulan ibu-ibu kita di gereja pun, mari coba kita ngotot meraih jiwa itu, ya kan? Jadi kalaupun kita terlibat di gereja, bukan seolah-olah di gereja itu gimana. Tujuan kita adalah memenangkan jiwa yang di sana. Amin. Bayangkanlah itu ya. Kan kadang kita kacau yang kita lihat sekarang ini. Kita dengar pendeta mensodomi, pendeta pelecehan seksual. Ngeri di Indonesia ini. Ada lagi pendeta ditangkap polisi, guru-guru ditangkap polisi. Cuman itu ya. Jadi marak sekali. Jadi kita harusnya melihat gereja itu apa? Harus ada terang Kristus di sana. Jadi mari terlibat semua di gereja. Tetapi adalah apa? Mari menjangkau jiwa. Mari terlibat di kumpulan marga itu, di STM kita itu. Tapi ada tujuan kita meraih banyak jiwa, bukan yang lain.
Nanti di sana baru jelas kita, aku mutiara dari sorga. Aku adalah orang utusan dari sorga itu untuk memberkati bangsa ini, memberkati keluargaku, memberkati gerejaku. Jadi tidak ada istilah kami yang penting yang udah rajin gereja lah, enggak. Mari penginjilan, mulailah pikirkan hal-hal sorgawi. Jangan lagi kita masih tamak ya. Kalau boleh kita mulai pikirkan ya, karena apa ya? Saya tidak tahu ya. Kalau sekitar 12 tahun yang lalu kami ada jam 2 semalaman masih di EPDPM. Saya nggak tahu sekarang aku masih ada. Dulu di kampus di KMK marak sekali jam 2 semalaman. Kan itu ya. Di gereja saya di GMI ya, maaf ya saya harus sebut. Kami di GMI ada jam 2 semalaman. Saya di Kalimantan itu saya ajak pemuda, ibu-ibu jam 2 semalaman. Jam 4 pagi selesai jam 2 itu. Kita berdoa. Kalian noreh, kalian menderes, mereka kerja di kebun karet ya, kadang jam 1 atau jam 2 udah bangun itu. Untuk pergi ke ladang menderes ke karetnya itu, lalu jam-jam 8 pulang mereka. Bilang kalian petarung kalau untuk jam 2 semalaman. Tidak ada alasan kalian bilang ngantuk, capek, ngomong kosong. Kalian bilang dunia kalian sudah kulihat. Jam 1, jam 2 di kebun-kebun banyak senter berseliuran, karena di kepalanya senter itu kan menderes lagi. Senter banyak kali di ladang-ladang. Saya bilang kita jam 2 semalaman, kasih 1 hari untuk Tuhan, kita doa semalam. Kalau enggak bagaimana ini? Di kampung ini ada 3 dukun, cuman mau memenangkan itu? Apakah karena aku pintar ngomong? Daklah aku bilang. Tapi kalau kita banyak berdoa, beramai-ramai kita berdoa, semua akan bisa dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan semua sekampung. Seperti apa jam doa kita? Mana lebih banyak? TikTok menang mertangyang? Berdoa atau di YouTube lebih banyak? Ya, cek status lebih banyak waktunya daripada berdoa. Mana yang lebih banyak? Sekali lagi, sangkalah dirimu. Keinginan-keinginan kita buanglah. Tetapi keinginan sorgawi itu yang menjadi bagian kita semua. Boleh? Enggak kita di sini ya mau sampai berjam-jam. Tuhan berkatilah YPDPA, berkati YPDPA, hadirkan di sini pelayan yang lebih banyak, staff yang lebih banyak, pelayan full time yang lebih banyak, supaya sungguh-sungguh banyak tempat kami menangkan. Dia berjam-jam hanya berdoa untuk itu. Tuhan berkati YPDPA ini, berkati Sumatera Utara ini, berkati Tuhan. Kami merindukan ada orang yang Tuhan pakai memenangkan Bonapa Sogit, memenangkan Nias, memenangkan Melayu. Tuhan, di sini aku, di sini air mataku kuletakkan Tuhan. Ada enggak? Karena itu kisah kita 20-30 tahun yang lalu di PDP. Apa mungkin lagi 40 tahun yang lalu. Banyak orang menangis. Kayak gedung ini ada. Banyak orang menangis. Makanya ada banyak pos pelayan. Tapi ketika orang sudah berhenti memikirkan isi hati Tuhan, di dia biar dong pergerakan. Danga dong be. Mate mana haporsiam. Jadi kalau boleh saya siang ini menantang, mari bangunlah, mari bangkitlah, mari lihat ke depan, mari melihat kemauan Tuhan melalui PDP, melalui Ibu Maria, melalui rupiah ibu-ibu semua, sehingga kita sedang menyenangkan Tuhan. Ini jam berapa ini? Oh masih jam 11, masih panjang waktunya, ya kan? Sampai jam 12 kita kan? Ya. Mari kita lihat yang berikutnya, yaitu tentang memikul salib. Ini ngeri-ngeri sedap memang, ya kan? Memikul salib, kalau dalam bahasa Yunani memikul itu arato dari airo, atau mengangkat dia. Kalau salib itu stauron atau staurus. Jadi kalau ingat kita sitorus, itulah arti salib ya. Di sini baru sitorus. Mana orang dohamu sitorus pangison? Jadi orang sitorison ingat itu artinya bahasa Yunani salib itu ya kan. Cuman tulisannya memang staurus. Ya kan? Supaya agak gampang kita. Oh bahasa Yunaninya itu loh. Kalau ingat kita marga sitorus, salib. Staurus. Ya kan? Baros apo staurus. Pikullah salibmu di depan, bukan di belakang. Pikul salibmu, salib di depan dibuat, bukan di belakang.
Ya makanya menarik kalau kita sebenarnya ada buat kalung, ada salib di sana, itu tanda penderitaan. Aku orang yang menderita. Kalaupun orang melihat aku sepertinya diberkati banyak Tuhan, tidak, di hatiku aku banyak hancur. Karena apa? Aku hancur melihat gereja, aku hancur melihat pendeta, aku hancur melihat bangsa ini. Lihat itu Kapolda itu jual sabu-sabu 5 kilogram. Adakah kita bilang apa biasa? Adakah kita hancur? Tuhan, saya 10 tahun yang lalu sudah sering ngomong itu. Karena orang bilang, kamu nggak takut dipenjara nggak? Karena saya bilang sabu-sabu merek polisi ada di negara ini. Jadi kalau ada yang ditangkap, ntar dulu kau jual narkoba merek apa, diperiksa dulu. Penilai T di Jenderal Bintang 2 yang punya itu. Jadi kalau orang kadang nanya, nanti abang ditangkap polisi loh. Sekarang udah terbukti. Dan itu mungkin masih anak-anak. Padahal kisah itu sudah lama. Tapi kadang kita bilang orang takut. Memang kita ini, memang kami ini sebenarnya bawa peti matinya kami. Jika orang misi dia garis depan, maka dia bawa peti matinya sebenarnya. Beda ya dengan pendeta di gereja, dia jaga image lah apalah. Tapi kalau orang misi enggak, kami bawa peti mati kami kemana kami pergi. Itu sudah jiwa kami, jantung kami. Jadi kalau kita ibu-ibu masuk ke dalam anak Allah, menjadi milik Kristus, ketika kita menyangkal segala keinginan kita dan kita mengarahkan diri kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan, di sana sebenarnya kita sedang siap-siap untuk dipakai Tuhan dan menjadi bagian penderitaan dari kerajaan itu. Hancur hati kita ketika kita mendengar bahwa ada di padang bulan sana Bursilaba, dia mamaku Bursilaba, dia sudah melacur masih gadis, bukan karena miskin. Tuhan, kemanakah bangsa kami, kemanakah arah kota Medan ini Tuhan? Jadi ada yang kita pikul penderitaan itu atau dosa kota Medan ini. Tuhan, di sini kah? Maukah ibu-ibu mendoakan itu? Rasa hancur hati kita melihat pejabat-pejabat yang koruptor ini, melihat gereja kita yang gelap itu. Tuhan, di sini kami, di sini aku Tuhan. Ya, sekalipun akhirnya kita tidak ikut dunia ini, kan begitu ya. Orang mungkin sudah ikut apa namanya itu, beli horden itu ya. Siapa namanya ya? Si Kajilnya, ya kan? 10 ke sini, 10 ke sana, ini kan. Belilah hordenku ini, ada warna pink, ada warna ungu, silakan beli, indah kan. Lalu kita nggak mau ketinggalan, aku pesan dong hordennya. Horden dari si Kajil ya kan. Ngaras mak, kita tidak mau ketinggalan zaman, kita beli. Penuh lemari kita hanya tentang tempatnya horden. Cobalah kalau penuh lemari kita itu akan foto-foto penginjilan kita, bukankah Tuhan akan senang sekali? Dari sorga bilang, Tuhan harus sudah horden mi. Untuk apalah semua kekayaanmu yang kau kejar itu tentang dunia ini? Bukankah tadi kita baca, sekalipun seluruh dunia ini yang kau miliki, tidak ada itu gunanya, tidak ada yang bisa memperpanjang hidupmu itu. Jika orang lain menganggap engkau yang tersukses itu, ingatlah, apa itu tadi? Barang siapa tidak ceritakan aku di hadapan orang, atau karena malu, karena segan, enggak, yang penting kami kelakuanku baik lah. Di kantor ini yang penting aku baik, ya kan? Keren juga sih kalimatnya ya. Saya sering bilang di rumah sakit paru-paru, karena saya di situ pembina ya. Saya sering bilang, jika engkau lewat dari rumah sakit paru-paru ini tidak ada pasien satu pun yang mendengar Injil darimu, dan engkau di sini pegawai negeri selama 40 tahun dan tidak ada satu jiwa kau bawa ke surga, untuk apakah kau ada di rumah sakit ini? Inikah panggilanmu hanya untuk cari uang di rumah sakit ini? Berhentilah kau, evaluasi dirimu supaya engkau punya visi pribadimu di rumah sakit ini. Aku ingin meraih jiwa, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, kan begitu ya. Kita berbeda dengan yang lain. Adik saya itu baru menangis itu. Aku suruh terus tanda tangan itu nggak jelas. Cuma saya ada di, Pak Pendeta, apakah aku harus mundur dari militer ini? Apa kerjamu di Kodam sana?
buat laporan. Semua hampir tidak sesuai dengan kebenarannya. Iya. Menurut Pak Pendeta, apakah aku harus mundur dari militer? Mari kita tanya Tuhan, saya bilang. Kalau kami suami istri, kami udah sepakat mau pensiun dini, tapi sampai hari ini belum diterima. Umurnya baru 30-an. Tapi kerjaanku hanya terus buat laporan palsu, terus buat laporan palsu. Sakit kali hatiku terus. Setiap ku tanda tangani, sakit terus hatiku. Apa yang harus ku buat, Pak Pendeta? Kau udah berusaha untuk pindah? Sudah. Semua udah ku kerjakan. Mau pensiun, mau pindah, mau apa. Kalau gitu masuk penjara aja kau. Apa itu? Kau berhenti kerjakan tugasmu itu dan kau bilang seperti yang dibuat Ahok itu, nenek lo lah kan, tulis ya kan, dosa kau ini dosa kau lah kan gitu ya. Aku tidak mau terlibat. Dan kau siap aja masuk penjara. Siapa tahu di penjara nanti banyak orang kau menangkan bagi Tuhan. Itu harus kerjakan. Iya. Berhenti kau buat itu. Sampaikan ke komandanmu. Ganti komandannya. Ini kan, kadang cara Tuhan lain-lain lu. Kita pikir kita akan masuk penjara, begitu kita nyampe sana, Pak Pendeta udah ganti komandan kami. Haleluya ya kan. Menarik ini kan gitu ya. Memang jalan kita bukanlah jalan Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ganti komandan ya, udah selesai dosa itu ya kan gitu ya. Udah lain suasananya. Apa yang dia mau begini, ya udah kerjakan aja. Senanglah dia. Kan begitu ya. Tapi betapa hancur hatinya melihat semua yang tidak benar. Ada orang yang senang ya kan? Haleluya. Berapa untukku? 20%. Haleluya. Tanda tangan semua. Haleluya ya kan? Wah. Ganti mobilnya. Dari mulai Avanza naik, dia Innova naik, dia Fortuner naik lagi, entah apa. Sampai akhirnya nanti semua harta, semua uang itu akhirnya membutahkan matanya. Lalu akhirnya di ujung nanti dia akan bilang, akulah Tuhan itu. Ada pindah kurang, lumbungku udah penuh. Tapi Tuhan Yesus bilang, hei kau orang bodoh katanya, satu hari ini aku ambil cabut nyawamu. Untuk siapakah semua hartamu itu? Mari ya, makanya mengikut Tuhan ini kadang-kadang kita nggak enak sebenarnya, ngeri kali sebenarnya. Tadi hina orang, tadi maki-maki orang, kayak aja gitu ya kadang. Kau kerjamu apanya sebenarnya bangun di Medan ini katanya? Kuliah, apa rupanya ya kan? Karena kita pikir ya kuliah, jadi apa urusannya gitu. Jadi kau apa sebenarnya? Di mana kau gitu? Kalau mau tahu saya datanglah hari Jumat ini ke Fakultas Farmasi ya. Saya di FISIP hari Jumat ini. KKR saya di sana. WA-nya begitu, Bang, nantangan Bang, supaya semua terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada orang bilang nggak jelas sih ya, tapi coba lihat tangan yang terangkat itu. Dan ketika udah terangkat pun itu masih kami kejar-kejar nanti untuk dibawa, dibina di kelompok itu. Kami sedang berkejaran untuk jiwa. Jadi kadang kita nggak penting penghargaan orang lain tondong kita. Mama saya sampai sekarang nggak ngerti. Aduh kerijung. Di TGMI, tapi kau mau di HKBP, GKPI, HKI. Saya kemarin di HKI. Pendeta nih sudah sebetulnya. Saya pun kadang bingung ya, saya pendeta mana sebenarnya kan? Bisa enggak ya, saya kurang menyesal juga jadi pendeta. Ini jadi biasa aja ya kan, supaya saya bebas sana sini ya kan gitu ya. Kenapa? Saya memberitakan Injil, saya menyampaikan cerita Yesus ke sana. Maukah kalian terima Yesus? Apalagi tema yang kemarin itu ya. Maukah kalian ketika kita memang mengikut Yesus itu, di sana ada jawaban. Kita kalau arus Lutheran kemarin kan gitu ya. Dialusi Jehovah baru kilun. Maka saya menceritakan Yesus. Yesuslah jawaban masalah. Tidak ada yang lain. Miskinkah engkau? Menderitakah engkau? Sakitkah engkau? Yesuslah jawaban. Orang lain kan nggak tahu. Ya nggak apa-apalah, ya kan? Amin. Bulan lalu kesaksian di sini Dr. Ephraim itu di ibadah para pekerja. Saya gini-gini aja apa rupanya. Saya masuki rumah nggak ada pesta-pesta. Keren kan? Saya kadang gini, ini baru namanya suara-suara berlian itu, suara-suara surgawi itu. Kuping saya ini senang kali mendengar itu. Ya kan? Kalau kalian memang dipimpin Tuhan pesta-pesta, ya kan? Anak terdidik pestakan gitu ya kan? Bagi Bang Ephraim udah biasa aja.
Kan saya kalau Natal KMK alumni kan gitu, nggak pernah ada yang di sana terlalu heboh pakai konde, pakai cat rambut sini, kayak endorse biasa. Sekarang pakai sepatu cat semua, udah alumni bukannya nggak para pekerja semua. Hai bajunya biasa-biasa aja semuanya, lu nggak ada terlalu. Kalau kita udah di PTP kan bajunya kan kayak bajunya 20 juta, kemejanya aja 20 juta, apalagi jasnya gitu. Sangkal dirimu, tinggalkan dunia itu. Ketika ada orang minta bantuan, pelayanan minta bantuan, penginjilan minta bantuan, di sana baru mengalir uang itu. Kalau boleh di situ ya, mengalir dan mengalir, uangku itu bagi pelayanan, kan gitu ya. Mana kalau nama jalo Tuhan mengalir. Dari kitanya mengalir ke pelayanan apa gitu ya. Harta kita itu ada nggak pernah udah dijual sama Tuhan. Maka di sana kita sedang berbicara Yesus pikul salib. Maka kalau orang ikut Tuhan Yesus ada konsekuensinya. Apa itu? Dia harus pikul salibnya. Ada harga yang harus dibayar di sana. Apa itu? Bahkan kita akan kehilangan nyawa gara-gara ikut Yesus itu. Kita akan kehilangan harta karena ikut Tuhan Yesus itu. Amin. Kalau nggak adanya kita ikut Tuhan, harta kita belum ada ikut Tuhan Yesus, ngoras mak. Lepaskanlah segalanya katanya. Bahkan Tuhan bilang, tinggalkan keluargamu, tinggalkan adatmu itu. Kalau kita masih dikekang oleh dunia ini, iyalah mau soalnya adat, uang kita banyak, uang mengalir ke adat. Begitu ke pelayanan nggak ada mengalir, nggak ada mengalir. Saya kadang kagum ya, ada GMH namanya di KMK USU itu, mereka bangun rumah besar di sana. Padang bulan itu, dari mahasiswa dan alumni-alumni itu. Jadi mereka kerja keras, ada arah, ada visi yang mau dikejar. Bagaimana dengan kita ya? Kalau boleh ketika Tuhan berkati kita rupiah itu, kita sedang mengalirkan itu bagi kerajaan sorga itu. Maka hidup memang sengsara, kan gitu ya. Kalau kita ini semakin senang, makin nyaman, makin bingung kita. Sebenarnya udah ikut Yesus atau belum ini? Karena kalau ikut Tuhan Yesus, pasti kita banyak sekali menanggung permasalahan pergumulan. Makanya betapa penting ada KTB tadi, ada pemimpin kelompok itu, ada temanku untuk bicara tentang pergumulanku itu. Makanya kalau pulang ibadah Ibu Maria jangan cepat-cepat kabur dari Ibu Maria ini, kan gitu ya. Amin. Mana tadi teh lagu kita yang kedua tadi itu? Karena harusnya kita saling berbagi di sini, saling tukar pikiran, saling menguatkan di sini. Apa sih pergumulan? Gimana pekerjaanmu? Gimana jualanmu? Lakunya ulusmu itu biar winang. Laku 2-3 mi biar. Tak nana perlu mergati. Ya nih kan? Jualan ulus dia di daerah transmigrasi mana laku? Coba kalau jualan ulus di mana paling banyak meredat orang? Padang Bulan, Mandala, mana tadi paling banyak? Tanjung Kusta. Ya harus cerdas dong kita melihat di mana kesempatan kita jual ulus yang paling laris. Gitu. Sama itu seperti kalau kita buka salon dibuat di Mandala, siapa yang datang? Coba kalau di transmigrasi sana, daerah orang-orang Jawa, mengalir. Itu Anggi Boru saya, itu kan di daerah trans. Kalau nawalak Jawa ngantri di sore-sore. Ntar ya Bu, sabar ya, giliran. Next. Ya kan, kita harus pintar dong cari tempat itu, kan begitu ya. Nanti mari kita lihat itu ya. Ketika Tuhan berkati kita, maka adakah kita sedang melihat kepada Allah itu? Sebenarnya semua ini hanyalah jalan Tuhan, bagaimana aku dipakai Tuhan. Makanya nanti orang yang dianiaya, ya puji Tuhan. Kalau banyak pergumulan gitu, itu banyak penyakit datang sama kita, puji Tuhan, kan gitu ya. Amin. Gimana teh? Saya sebenarnya dengkul saya ini masih saya harus bawa ke ortopedi ini. Nah saya kemarin kecelakaan waktu melayani kaum bapak itu. Tiba-tiba tumbang pohon di depan, lalu saya tabrak jatuh, kaki saya ini bengkak itu. Saya ronsen, saya foto, saya lihat dengkul saya itu yang harusnya dengkul kita kan bulat deh nih, dengkul saya berlubang gini. Behame. Tapi saya tetap melayani, saya tetap kerjakan pekerjaan saya. Walaupun saya harus merasakan rasa sakit, nyilu-nyilu dan lain sebagainya itu. Biar itu. Jadi kita bukan ada seolah-olah aduh batuk, nanti aku jumlah aku ya, jumlah
Apalah yang dinikmati di Zoom ketika datang ke sini kita lihat kawan kita itu, kayak mana sakitmu? Udah sehat kau ya? Udah tumbuh rambutmu ya Namboru? Kemarin kau di kemo, haleluya Namboru, kan enak kan? Oh di Zoom. Cuman itu tadi. Harusnya kita di sini bergaul, bercengkrama, langsung pulang dari sini. Amin. Ya Rotahe. Atau udah lapar ya? Udah lapar pulanglah gitu ya. Saya sudah hampir sebulan gak makan nasi malam dan pagi. Setelah kecelakaan itu dokter bilang kurangi berat badan. Saya udah turunkan 6 kilo. Saya udah ukur-ukur di 90 beratku rupanya. Saya ukur di rumah sakit Murni Teguh itu. Bahkan udah 90-an. Timbang kemarin Kapotik saya pergi sama anak saya. Saya sudah 80-an. Saya udah gak makan nasi pagi dan sore. Rasanya ringan, cuman dilarang olahraga. Olahraga lah Pak, belum waktu ya, dengkulmu nggak bisa. Olahragamu yang paling bisa pun berenang katanya, nggak boleh yang lain. Saya menanggung banyak gitu. Jadi ada istilah kita, kayaknya datang kita sehat ya, wajar dong ya kan. Harus press dilihat saya, amin. Nah, saya dapat ditondang sih gokonobeo katanya gitu kan, bahaya juga kan gitu ya. Saya nggak dipanggil lagi, diundang karena apa? Sakit-sakitan ya pendeta ini katanya. Enggak udah biasa kan begitu ya. Jadi ada posisi kita biarpun menderita, tapi saya akan tetap kerjakan apa maunya Tuhan. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat ada satu yang dikatakan ngeri-ngeri sedap. Sedapnya apa rupanya? Karena di ayat selanjutnya setelah ayat 34 itu, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Di sini kalimat yang sangat indah itu apa itu? Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana. Amin. Macam mana kita ini? Saya harus sering kesaksian ya. Mungkin ini juga nggak kebetulan panggil saya jadi yang bawakan tema ini. Saya di Kalimantan itu gaji saya itu 250.000 loh. Itu pun dikasih 2 kali dalam sebulan. 150.000 dulu ya Pak katanya. Tahun 2013 itu saya ke sana awal. Bu bayangkan itu. Sementara pendeta kawan saya itu yang senior saya ada di kota itu gajinya udah 7 juta. Dengan semua hamletnya dia bilang 12 juta dia dapat per bulan. Lah saya bukan 250.000, malah dikurangi dong. Karena apa? Gak ada hamletnya, gak ada istilah oleh ngamar jamita mate di pertanyaan kalau udah disalamkan lah sama pendeta. Mana ada? Yang ada paling bawa ayam, bawa biawak ya kan, bawa ular. Ya ini Pak Pendeta tadi kami dapat ya banyak tadi 4 ekor tupai itu bawa ke rumah ya kan? Atau bawa ikan pancingan mereka itu ya kan, itu yang bawa ke rumah, nggak ada yang lain loh. Tuhan pelihara kan begitu ya. Walau ada dukun bilang, Pak Bapak bakar ini jimat-jimat Bapak nanti mati loh. Iya ya, enak benar mati kan gitu ya, sedap lah masuk surgaku ya kan. Pulangkan nanti istriku ke Medan ya, aku bilang lah pula kan. Ibu serius Bapak ini ya, bakar jimatnya ya, oke. Mati nanti Bapak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus sekali aku masuk surga ya kan. Wah itunya kerinduanku ya kan. Lo asalau mandapoton, siapa itu? Tuhan Yesusku itu. Wah itu paling enak itu ya kan. Amin. Ini mertua saya sekarang itu kerinduannya. Semua kanker sudah ke seluruh tubuhnya. Morfin itu sudah di double dosisnya, tetap dia menderita sakit sekali. Tapi masih hidup mertua saya. Sudah ke tulang-tulangnya, sudah ke tulang kepala, udah tarik, kanker sudah semua ke lambung, ke jantung, paru-paru, semua kanker itu. Masih hidup, masih berdoa, masih saat teduh, masih dengar khotbah dari GKPS Padang Bulan. Macam mana itu? Tenang aja. It's okay, amin. Arwah, apa rupanya dengan kanker? Ya kan? Kita bersahabat dengan kanker itu. Amin inang, amin. Dan banyak yang sudah dibukakan karena penyakit kankernya. Apa rupanya? Coba bayangkan ya, enak kan, indah kan pelayanan ini, indah loh. Jadi istri saya sebenarnya saya selalu bilang kau harus ikut kemana aku pergi pelayanan. Tapi karena mereka diadem malik, ya sudahlah. Ini anak saya juga sedang sakit sekarang. Tadi pagi dia aku nggak sekolah Pak, peganglah. Terkejut aku. Hah? Mau katanya. Pak
panas kau, demam. Sini lagi paling panas katanya. Hah? Ya panas itu. Ya tinggalkan di rumah sendirian. Apakah saya harus bilang, aduh tolong ya Bu Len, kau lah MC sekalian kau yang khotbah. Kau kan STH lah, kau kan sarjana teologi ya. Horas mak. Jemaat saya sering bilang gitu, ada musim hilang anak di Kalimantan. Pak pendeta, anaknya jangan ditinggalkan dong. Biarin aja situ, keliling jaga. Enak benar, lalu apa tugas kalian jadi jemaatku? Anak-anak banyak curi orang, anak hilang nih. Udah, itu lihat di YouTube banyak nih. Iya. Tapi kalaupun dicuri itu anakku, dibawa ke Cina, bawa ke Malaysia, biarlah mereka jadi penginjil di sana. Udah kupesankannya itu. Kalau kau dicuri orang, langsung ceritakan tentang Yesus ya, gitu ya kan. Sama pencurimu itu bilang, Yesuslah Tuhan, Yesus juru selamat, terimalah Yesus. Kalimatmu itu aja. Amin. Apa rupanya kan gitu ya. Tidak ada. Kita pikirnya ikut Tuhan ini memang ngeri-ngeri sedap. Ngeri kan? Ngeri sih. Tapi sedap enggak? Sedap. Karena di sana Tuhan pelihara. Di sana Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Amin. Nah, ini agak panjang ini. Mari kita baca dulu Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari sama-sama kita baca. 2, 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Dan kira ketika kita letakkan, kita lepaskan harta kita itu, maka berarti kita jatuh miskin. Di mana ada orang jatuh miskin Sakeus itu? Tidak ada. Ada, jadi seolah-olah jatuh miskin, benar dia nggak ada. Dia kembalikan pun semua orang yang pernah diparasnya, nggak ada. Bahkan di sana dibicarakan, coba ayat 7, 2, 2, 3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam. Saya waktu lihat istri saya, waktu kami retreat minggu lalu, dia bawa satu sesi. Tahu perasaan bapak ibu kalau bagaimana menemani mama yang kena kanker di ujung hidup, kalau orang bilang udah di terminal, udah mau mati. Tapi saya bilang kau harus ikut mari penginjilan di tengah-tengah penderitaan mamamu itu yang kanker itu, beritakan Injil di sana. Apa kalimat dia? Saya sampai rekam itu. Hal yang paling tragis di dunia ini bukanlah gempa di Tarutung, tapi hal paling tragis di dunia ini adalah ketika orang berjalan menuju neraka. Dia hidup, dia bekerja, dia berumah tangga jadi kakek dan nenek, lalu mati masuk neraka. Itulah yang tragis. Gak ada yang lain. Bukan gak ada, dia sedang menderita. Mamanya ada di sana. Kami pulang belum meninggal, Ninang itu sampai sekarang belum meninggal. Tahu udah kayak mana kanker itu bahoras mah. Ngai dia kanker naik, ngai sonna bahoras. Itu murid itu udah bilang lambungnya udah harus dilubangi ya Pak, teh, supaya kita pasang selang di sana itu. Serah kau lah, kayak mana pun cerita kanker kami melayani. Kami tetap bersama dengan Tuhan, meraih jiwa, menjangkau jiwa. Gak ada yang perlu kami ragukan. Next, ini udah dibilang harus berhenti nih. Wahyu 21 ayat 4. Mari kita lihat satu lagi. Wahyu 21 ayat 4. Ini terakhir ini ya. Pasal terakhir Wahyu 21 ayat 4. Mari kita baca 2, 2, 3 ya. Ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Tidak akan ada lagi air mata, perkabungan, ratap tangis dan duka cita itu. Mari coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7 yang terakhir ini. Terakhir dari tadi ya kan. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah diwanti-wanti dari sana. Sabar dulu ya Bapak Ibu pengurusnya kan. 1 Petrus 5 ayat 7. Mari sama-sama kita baca 2, 2, 3 ya. Serahkanlah segala khawatirmu.
Serahkanlah segala khawatirmu, katanya. Saya ingin melihat satu lagi dari 1 Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Saya ingin bacakan untuk kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada janji penyertaan Tuhan di dalam semua penderitaan itu. Jangan takut mengikut Tuhan, jangan takut menyangkal diri, jangan takut berbeda dengan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa.